Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau cerita tentang The Ring of Solomon. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang raja yang dia itu membuat sayembara. Siapa yang bisa membuat cincin yang sakti, cincin yang mempunyai sihir, gitu loh. Nah, apakah itu memang sihir yang nyata? Mari kita saksikan kisahnya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari cerita kita. Yang pertama, Raja Solomon itu adalah seorang raja yang raja Yahudi. Dia raja Yahudi yang rakyatnya itu makmur sekali ketika di pimpinan beliau. Lalu di suatu saat Raja Solomon itu dia memerintahkan, kalau bahasa sekarang itu menteri-menterinya. Nah, pada saat itu dia membuat sayembara bahwasanya barang siapa yang bisa membuatkan cincin yang bisa membuat saya sedih ketika saya sedang bahagia dan bisa membuat saya bahagia ketika saya bersedih, maka akan saya kasihkan hadiah. Nah, lalu menterinya dia mencarikan orang yang bisa membuatkan cincin tersebut. Setelah dicari, dia pergi ke rumah-rumah, pergi ke pasar, ternyata tidak menemukannya. Lalu setelah itu dia masih berjalan terus seorang menterinya, lalu menemukan seseorang di bawah pohon. Dia sedang menenangkan diri. Ya. Ternyata setelah dia temui, dia adalah seorang sufi, atau sufi kalau bahasa orang sekarang itu orang yang rajin beribadah, orang yang suka tirakat dan sebagainya. Dia bertemu seorang sufi. Halo Pak, kelihatannya Anda sedang bingung sekali. Lalu menterinya menjawab, iya Pak, saya sedang disuruh oleh raja untuk mencarikan orang yang bisa membuatkan cincin yang bisa membuat dia bahagia menjadi sedih dan membuat sedihnya bisa langsung jadi bahagia. Apakah jalan bisa? Lalu sufi tersebut berpikir, bisa nggak ya? Beri saya waktu 3 hari Pak. Beri saya waktu 3 hari, nanti saya akan buatkan cincin tersebut. Oke, kalau begitu saya akan temui raja dan akan melaporkan. Lalu menteri itu pergi ke kerajaan tersebut, pulang lagi, lalu menemui raja. Wahai raja, saya sudah menemukan ada satu orang yang menyanggupi perintah Anda. Kita harus menunggu 3 hari sampai cincin tersebut jadi. Nah, setelah 3 hari kemudian, seorang sufi tersebut uh, mendatangi raja. Dia pergi ke istana, lalu dengan membawa sebuah cincin. Dilalah di istana tersebut sedang terjadi sebuah pesta, sedang hura-hura. Wow, apa namanya ya? Sedang ramai lah, sedang bahagia, kondisi bahagia. Lalu setelah itu cincin tersebut dikasihkan kepada raja. Wahai raja, inilah cincinnya. Setelah itu cincinnya dipakai. Setelah melihat cincin tersebut yang kondisinya tadinya sedang riang gembira, sedang musik-musikan, sedang berjoget dan sebagainya, raja melihat cincin, lalu dia melihat ke depan, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Loh, menterinya langsung bingung, kok bisa ya dia melihat cincin lalu melihat ke depan sedang gembira semua, kok dia malah menangis. Nah, lalu apa namanya, ketika di suatu saat pun ketika apa namanya dia menghadiri sebuah kabar duka, menghadiri musibah dari rakyatnya dan sebagainya, yang tadinya dia menangis, dia melihat cincin tersebut, raja tersebut bisa tertawa. Ya artinya apa namanya, dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihan maupun kegembiraan tersebut. Nah, orang-orang semakin penasaran, sebenarnya cincin ini ada sihir apa yang dimasukkan oleh seorang sufi tersebut. Lalu ternyata setelah cincin tersebut dibuka,
cincin tersebut dilihat oleh menteri-menterinya, cincin tersebut tidak ada sihir, tidak ada sulap maupun apapun. Cincin itu hanya cincin biasa yang di dalamnya tertulis semua ini akan berakhir. Itu luar biasa. This shall to pass. Jadi kalau bahasa Inggrisnya this shall to pass. Semua ini akan berakhir. Jadi ketika melihat orang sedang berpesta, sedang berbahagia, sedang bergembira, lalu melihat cincin tersebut, dia berpikir bahwa oh, semua ini akan berakhir. Ketika melihat kesedihan maupun melihat kabar duka, lalu melihat cincin tersebut, oh, semua ini akan berakhir. Jadi itulah sihir dari cincin Raja Solomon, atau kita bisa menamai judulnya The Solomon Rings. Jadi pelajaran bagi kita yang bisa kita petik adalah kita akan selalu ingat bahwasanya ketika kita bahagia pun, ketika kita gembira, nantinya akan ada kesedihan yang tiba. Sebaliknya pun ketika kita sedang bersedih, sedang berlarut-larut dalam kabar duka, nantinya pun akan ada kabar gembira di kemudian hari. Jadi itu pesan mungkin yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, The Solomon Rings. Jadi keajaiban cincin Raja Solomon. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya kali ini. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih, and see you next time. Bye-bye.